Di semua agama saya bilang kan. Cuma kalau kita berbicara levelnya sudah makrifat, itu ibaratnya kita kalau di jalan tol memang bener-bener adikung loh. Dia nggak tahu kalau adikung itu aslinya jelek. Wah ini perembanan ini bener-bener adikung kepiye loh. Saya jadi dokter itu bukan keinginan saya, tapi pausi dari almarhum ibu. Salam budaya, Sampurasun, Kula Nuwun, Rahayu, Om Swastiastu. Jadi untuk video kali ini saya akan memberikan jawaban kepada teman-teman atau sedulur yang kemarin tidak percaya mengenai tentang kebangkitan spiritual yang ada di Nusantara. Itu dibilangnya huak, tidak ada. Jadi tidak ada orang Nusantara itu yang kembali ke ajaran leluhur. Nah ini buktinya. Ini dalam acara Ambal Warso Patembayan Jawa Dipa yang acaranya itu dilaksanakan di kantor PHDI Bogor ya. Jadi seperti apa videonya ini bersama dengan Romo Wasiteguh dan juga semeton sedulur yang ada di Nusantara. Para semeton semuanya, kalau yang pribadi sangat menghormati. Kita jangan malu menjadi cantrik. Kita semua juga jadi cantrik. Yang juga dari kecil jadi cantrik dulu. Sebelum jadi mangku, jadi asisten mangku, jadi nah, kita jangan terkecoh dengan fenomena alam sekarang. Orang maunya instan. Tahu-tahu jadi jenderal, nggak pernah jadi kopral, nggak pernah jadi kolonel, tahu-tahu jadi raja, nggak pernah jadi ini. Padahal kan ada tahapannya, ada cantrik, diganggu, gantung, cekel, diajar sampai dangyang ya. Makanya sebetulnya para sedulur semeton semua itu langkahnya udah benar. Dan kita semua itu semua sebetulnya adalah cantrik. Kita semua adalah belajar. Ya, jadi padi itu semakin menunduk semakin berat. Jangan kayak pohon satu semakin atas semakin suaranya makin kenceng. Makanya salah satunya ajaran-ajaran kita itu percuma kita mau hebat mau pinter, tapi kalau tidak menghormati orang lain, tidak rendah hati atau sombong menganggap orang lain lebih hina, itu berarti manekungnya tadi belum ketemu. Tapi kalau udah manekungnya udah ketemu, kita itu adalah memayu hayung bono asing-asing, nggak melihat orang itu siapa, ininya siapa, kita sayangi, kita hormati ya. Baiklah, kita lanjutkan dari perwakilan Jawa Tengah. Oke, monggo. Memang bener-bener adikung loh. Dia nggak tahu kalau adikung itu aslinya jelek. Wah ini perembanan ini bener-bener adikung kepiye loh. Anak muda sok ndawani orang ngerti ini. Makanya kita mengkampanyekan, ini pembangunan luar biasa, memang kebanggaan Indonesia betul adikung kok begitu ya kalau karena artinya adi kan bagus, kung besar. Jadi maksudnya udah bagus, besar, bagus, miskunani. Padahal artinya adikung itu sebaliknya. Nah itu yang harus kita kampanyekan, bukan soal bajunya. Nanti kan dikali-kali pesan kampanye tarian. Seorang penari belum tentu ngerti spiritual, tapi seorang penari yang spiritualis gerakannya bisa lebih indah. Seorang penyanyi yang spiritualis itu bisa menghadirkan lagu yang dikenang kepanjang masa. Gitu. Percaya kalau itu. Tapi seperti sekreasi Mike Ejeng itu akan, dia spiritualis penulis buku lain dengan orang yang menulis buku hanya asal menulis buku. Gitu. Bukunya pasti akan dikenang kepanjang masa. Karena atau buku yang diciptakan, kita pasti mengenal Robo Warsito. Kita mengenal Sopa Soma. Karena mereka spiritual. Bukunya dipegang. Jadi nulis bukan karena kemauan duit, tapi wamayantiku anil hawa. Yang ditulis tidak menurut hawa nafsunya, tetapi menurut polisi. Kadang-kadang aneh kita dengar, tapi ternyata itu yang benar. Gitu. Nanti kalau mau matur nuwun, waktunya mohon maaf seandainya saya berlebihan dalam hal penjelasan, bukan sok picture, cuma karena terlalu tua. Sudah terlanjur tua. Gimana matur nuwun coba. Terus. Oke, matur suwun bagus sekali. Jadi kita sambil menunggu si Aga. Bukan secara langsung
tapi melalui karya beliau. Jadi saya itu di fase kebingungan hidup, saya mau dibawa kemana hidup ini, bingung. Saya jadi dokter itu bukan keinginan saya, tapi tausi dari almarhum ibu gitu. Jadi hidup saya itu ternyata kalau dilihat belakang itu berputarnya di tausi. Dan saya bertemu Ki Hajar melalui buku Sabdo Palon itu juga, itu pun merupakan pertanda. Tapi saya orangnya bukan tipe yang langsung fanatik. Saya sendiri di awal itu masih banyak ragu. Saya pikir-pikir panjang. Waktu tahun bayar pertama berdiri, sebelum saya bergabung, saya mikir 9 bulan. Nah, akhirnya saya masuk, ya saya pelan-pelan mengikuti. Titik baliknya waktu itu Ki Hajar mengudarkan japa mantra. Memang ya ini belum berhubungan dengan jiwa ya, masih berhubungan dengan budaya tantra waktu itu. Ekapinisasi mantra Bhagawati Tara Dewi. Saya mikir 2 bulan. Coba jalankan enggak, karena saya memang masih berat di orang tua yang mengharapkan saya untuk kembali ke agama Abrahamik. Tapi pada akhirnya ya sudahlah, saya coba. Saya jalankan dari 10 menit, naik tangga menghening, manapun sederhana 5 menit, sambil saya berusaha menang-manting untuk meningkatkan taraf kehidupan itu. Ya lanjut perlahan-lahan menaik sampai saya bisa di titik ini, saya bisa hadir bersama Gubernur Tantri, juga gubernur dari PHDI Kabupaten Bogor. Jadi memang kuncinya itu bukan di keruwetan pelaku, tapi di tubuh dan konsistensi kita sendiri. Laku sekecil apapun itu akan membuahkan hasil. Cuman memang kembali lagi itu harus, ya istilahnya itu harus cocok dengan badan kita. Gitu. Kalau ada yang manapun cocok, hanya mana saja, lebih bagus. Kalau saya seperti ini harus bikin starter dengan japa mantra, itu juga bagus, karena saya manapun nggak gitu bisa fokus. Saya harus memaksakan menurunkan level kesadaran, maksudnya pikiran dan perasaan harus kita turunkan itu melalui japa mantra. Seperti itu. Saya yakin juga memang masih banyak keilmuan yang belum diudar oleh Ki Hajar Dhamma Sasangka. Dan dan di sini kalau boleh berpendapat, saya cukup berbangga hati saya bisa berdiri di sini mengikuti acara ini. Juga saya berbangga hati Ki Hajar bisa mendapatkan dukungan dari PHDI. Semoga kedepannya kita bisa mempererat keseduluran, mempererat kerjasama, juga memperluas ruang gerak kita. Dan di sini juga saya mengharapkan maaf ini agak berganti ya. Maaf. Saya selalu ingat dari Ki Hajar. Percuma berspiritualitas kalau tagihan masih menumpuk, anak istri kelaparan, PLN bunyi. Saya seperti itu. Saya istilahnya saya berdiri di sini pun karena saya melewati bawah itu tadi. Gitu. Saya dulu belum misalnya utang pertama, kemudian juga kekancingan dari Maha Menteri Kasunanan Surakarta itu posisi saya masih di bawah. Dan saya setelah memang bukan itu belum karma saya. Gitu. Ya sudah, saya hanya berjuang dengan berjuang dengan sebisa kemampuan saya untuk bisa naik di sini. Jadi memang jika memang ada santri yang merasa dirinya belum mampu untuk berniatnya secara dana, ya secara pikiran dan secara tenaga, sambil lelakunya diperkuat.
semua agama saya bilang kan. Cuma kalau kita berbicara levelnya sudah makrifat, itu ibaratnya kita kalau di jalan tol 1 kilo sebelum jalan tol itu ada exit Cibinong, exit Citerep. Perlu nggak pelang itu? Perlu kan? Karena kita kecepatan tinggi, kita di jalan. Tapi ketika sudah masuk dalam rumah kita, masa geriane panjenengan tulisi toilet belok kiri kurang 100 meter, nah itulah jenis gendeng mangan semir ya, atau sungguh nekat yang nyata gitu loh. Jadi agama itu perlu pada tahap syariat, tidak agama kacau. Ketika sudah mencapai titik ke sana, organisasi itu tidak dipakai. Tapi karena di negara Konoha itu KTP ditulis agama, jadi akhirnya untuk jadi sasaran politik. Saya tinggal di luar negeri, nggak pernah KTP saya ditulis agama. Yang ditulis apa? Blood group, blood type, apa ya? Golongan darah. Karena orang luar negeri itu mikirnya gini, kalau ada orang kecelakaan mau mati, ditolong dulu, nggak ngeliat agamanya. Kayak Pak dokter harus nolong, kamu agamanya kok sealiran enggak, mazhabnya apa? Wis modar apa? Enggak, orang sana enggak, yang penting darah ya, kok cepat kita transfusi darah gitu. Tapi kalau orang kita mati, agamanya apa? Karena awakmu, kamu, sampean jenengan, kalau kamu mati tidak disembahyangi dengan agama ini, bahasa ini, dengan tokoh ini, kamu tidak akan masuk surga. Kita itu sudah terjajah dengan dikotomi. Ya, sebetulnya Tuhan itu kan Tuhan Maha Pengetahui. Tuhan itu mau disebut pakai bahasa Jawa bisa, bahasa Lonjo bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Bali bisa. Kalau ada orang yang ngomong ini yang masuk surga hanya ini, itu jelas bohong. Sama kayak susu. Panjenengan minum susu dari sapi perah, itu ya susu. Tapi karena ada politik dan ekonomi, susu itu harus dikemas, ada mereknya A, B, C, D. Nah sekarang banyak orang yang nakal, bukan susu, isinya tajin, dikemas, oh ini loh susu. Gitu loh, makanya kita spiritual itu jangan terkecoh soal itu. Ya, nah makanya kita belajar dari cangkrik itu sekarang, yaitu jangan sampai terkecoh spiritual. Terus saya hormati sama bapak-bapak, ibu-ibu panjenengan sedoyo. Sekarang ini ya mohon maaf, orang yang mencinta budaya, yang meneruskan budaya kita, nguri-nguri budaya, malah dicap musyrik, golek pesugihan, tuyul, masuk neraka dan sebagainya. Saya jawab, musyrik artinya apa? Mu itu orang syrik, itu orang yang syirik, menyekutukan Tuhan. Panjenengan kan Tuhannya satu. Lah kalau Tuhan satu mau disekutukan sama siapa lagi? Gitu loh. Jadi kadang-kadang itu bingung. Apapun al-wahid artinya satu. Om Narayana Evidam Sarvam Yat Bucam Yatabayam Niskalanto Niranjano Nirwikalpo Nirakyata Suju Dewa Eko. Narayana Suju Dewa Eko. Nara itu sumber, Yana itu kehidupan. Sumbernya kehidupan itu cuma satu. Jadi kalau ada yang mengklaim kamu yang masuk surga hanya melalui ini. Tadi Kisahmat bilang kita dunia itu berbagai miliar galaksi jauhnya. Nggak kalau manusia terus gara-gara pakai baju hitam, pakai jelangkung, terus sembahyangnya pakai sajen terus dimasukin neraka. Nah itu Tuhannya tidak kejem banget gitu loh ya. Padahal kita percaya Tuhan itu hati. Makanya kalau panjenengan sudah sampai tataran ini, sama minum susu itu udah tahu, walaupun nggak ada mereknya A, B, C, D. Makanya kalau Pak Dokter meresepkan kamu perlu susu, tidak usah merek, yang penting judulnya susu, laktosa atau air, yang penting judulnya air. Rumusnya apa? Hidrogen H2O. Kita yang penting isinya ini. Tapi memang untuk tahap syariat kadang-kadang dipengaruhi ekonomi politik, orang pasti mengklaim merek ini paling depan, nggak ada duanya. Orang pintar minum ini, nah itu biasa ya. Kita jangan terkecoh. Jadi kalau sekarang masih dituduh penghayat atau patembayan apa itu klinik sirik, ya biarkanlah saja. Nanti semua ada hukum karma, ngunduh wong pakarti, semua ada ininya. Ya wis sing waras ngalah, ya nanti Gusti Allah sing bales, gitu aja. Nah, berikutnya silahkan yang dari Jawa Barat atau yang lain silahkan. Kegiatan Mangayubaya Ambaraja
Pasembaya Jawa Dipa. Yang keempat, di mana dalam mengayu bahagia ambawarsa Pasembaya Jawa Dipa ini mengambil tempat kebetulan di lokasi perkantoran PHDI Kabupaten Bogor yang pelaksanaannya hari ini tanggal dan dulur semua yang dukung. Kenalkan, nama saya Ki Suhud dari Jawa Timur, khususnya Kota Pandaan yang terkenal dengan Candi Jawinya. Rumah saya nggak terlalu jauh dengan Candi Jawi, jadi saya bertugas untuk mengangkat kearifan leluhur di Candi Jawi. Tapi karena di tempat sudah lama nggak berbau, Jawanya sudah hilang, akibatnya ya dimasukin lihat seperti itu. Jadi dibuatlah semacam tandingan. Jadi ini candi, ini gundeng. Padahal gundengnya itu gundeng kosong, gitu. Dibuat tandingan. Ya, kalau di sekitar situ kan orang-orang religius dari keyakinan sebelah, loh. Jadi saya itu berupaya untuk mengembalikan lagi kearifan Kesingasarian, khususnya Kesingasarian itu untuk berkembang lagi di daerah saya. Tapi kendalanya ya gitu, kumpulan yang radikal itu ya. Itu ya banyak sekali full banyak milik kamu. Tapi dengan semangat diajar, mungkin saya suatu saat pasti bisa untuk mengangkat Kesingasarian lagi di Tanjung. Terima kasih. Patunggayan Jawa Dipa atau ajaran Sanatana Dharma, kita orangnya itu diem-diem, ibaratnya ramein gawe sepi pantai ya. Kita tidak perlu banyak bicara, tapi susilanya di ranahnya nyata. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya menonjolkan susila atau tirakat ya. Kalau Bali upacara dia taswa. Nah, sebetulnya dalam hal ini kita nggak mau memamerkan diri atau sok pamer bukan, tapi kita hanya menjawab netizen. Beberapa konten-konten kita yang mengupload tentang budaya Nusantara itu ada orang yang senang, ada yang mendukung, ada juga yang tidak senang, katanya itu kok orang Jawa itu sudah nggak ada, atau orang Nusantara sudah nggak ada yang ngasih uring-uring budaya Jawa. Dalam hal ini saya ingin testimoni, jadi dari beberapa perwakilan silakan ngomong sendiri bahwa ternyata masih ada loh manusianya di dalam masyarakat. Yang kedua, kita juga mengucapkan terima kasih kepada PHDI. Dalam hal ini Ketua PHDI sebagai as atau joker katanya, yang mau melindungi umat sedharma. Jadi umat sedharma itu memang Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa sama. Yang Jawa ada yang pakai baju hitam, saya juga baju putih, tapi yang penting hati kita satu, yaitu Sanatana Dharma, saling asak, kasih asuh. Untuk lebih jelasnya, setelah ini kita akan mewawancarai Bapak Ketua PHDI Pak Iketo Sugiarno, berikutnya kepada ketua atau yang dituakan di perwakilan masing-masing. Waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Ketua PHDI Bogor. Monggo. Sama atau musa ya. Jadi ya duit ya perlu, dharma ya perlu. Ono duitnya gak dharma ya salah kerjasin ya. Dharma kalau duit ya gak melaku, tulis sedikit muni. Akhirnya kita nggak fokus ya. Jadi intinya sebetulnya manusia itu nggak ada sempurna dan saling membutuhkan. Karena kita saling membutuhkan, kita jangan menghina orang lain, jangan menyakiti orang lain. Justru kita jadikan ini komponen yang dijadikan untuk sinergis. Pak Dokter tadi bilang ini suatu sistem.
Jadi atau ekosistem ya. Makanya sebetulnya spiritual itu ya sangat berhubungan juga dengan teknologi dan ilmu pengetahuan umum. Jadi keuskupan klinik. Terus yang kedua benar sama kayak kita, saya pun kenal dengan Ki Ajar juga komunitas buku. Jadi saya dari tahun 2000 itu juga udah penulis buku. Jadi kita waktu jadi cantrik dulu itu sama guru kita kalau mau naik tingkat itu harus, kalau kita S1 namanya skripsi, S2 disertasi, tesis dan sebagainya. Sama mungkin kayak Pak Dokter nanti mau jadi dokter spesialis ada karyanya apa gitu loh ya. Jadi memang harus ada. Jadi kita itu harus menghormati. Kadang-kadang orang nggak berkarya, ibaratnya wong delok dan delalok. Misalnya ngeritik tapi dia hasilnya apa gitu loh ya. Kalau Ki Damar buku-bukunya udah banyak yang bilang ono bukti nyatanya ya. Jadi kita itu harus melihat sisi kebaikan orang, jangan melihat keburukan orang. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Nah mungkin kalau sekarang zamannya kan bergeser dari media cetak ke elektronik. Sebetulnya saya pribadi itu ingin mendorong terutama santri yang masih muda, yang pikirannya masih jenis, perkuat IT. IT itu bukan hanya untuk yang negatif aja, tapi untuk spiritual. Misalkan bikin YouTube, konten-konten yang membangun. Karena zaman sekarang kita itu akan namanya proxy war. Kita diem bagus, tapi kalau diserang terus para cinta mau bolo-kurawong ya. Kita bukannya balas dendam, bukan. Kita tetap ahimsa, tapi kita bukan ahimsanya yang bodoh gitu loh ya. Kita tetap punya imun loh. Pak Dokter bilang kalau ada orang penyakit dikasih imunisasi. Kita harus itu imunisasi kan, virus juga yang dilemahkan untuk melawan itu. Kalau kita diem ya lewat. Makanya kita pun harus balance. Kita memang nggak boleh sombong, raja menyerang duluan, nggak boleh. Tapi kita juga harus punya imun tadi, autoimun atau body imun. Berikutnya kita lanjutkan ke perwakilan Jawa Barat ya. Betul. Nah, sudah singkat kita mengadakan acara di sini, menjaga tempat segala macam. Jadi satu terima kasih banyak. Yang kedua, mungkin dari Bali satu-satunya saya sekarang hadir waktu itu. Masih ada Bali ya. Jadi rencananya sih sebenarnya ada 4 orang pengen ikut. Cuma mendadak ada acara besok, karena di besok di Bali sebagian wilayah itu ada Nangluk Merana. Besok kajian beliau selesai hanam. Iya. Justru ada yang orang tua yang masuk rumah sakit, jadi hanya saya bisa hadir ke sini. Kalau mengenai testimoni Pasar Jawa Dipaya, nanti-nanti adalah Ki Ajar Damar Sasangka. Mungkin kalau saya pribadi sih unik sekali ketemu dengan beliau ini, atau ketemu dengan Pasar Jawa Dipaya. Dan mungkin sudah karma, mungkin tahu kan karma masa lalu. Jadi saya suka orang yang tidak mudah berburu, tidak mudah berburu, karena saya paham betul kalau kita berburu atau masuk paburon atau aburon itu ada konsekuensi skala yang harus kita tanggung antara guru dan murid itu sendiri. Nah, bertemu dengan beliau ini yang melalui hasil karya beliau di Gramedia tahun 2022 kalau tidak salah. Jadi saya punya ritual keluarga di mana setiap awal bulan itu saja anak-anak di Gramedia untuk buku. Jadi satu orang satu buku. Nah, mereka lagi cari-cari buku, saya gendon di bestseller. Saya sukanya lihat buku-buku bestseller waktu itu. Dan ketemu waktu itu bukunya Sabto Palang yang lagi hits dan juga bestseller waktu itu. Saya penasaran, saya baca sedikit sampul depannya karena masih di sampul, nggak bisa kita buka bukunya. Saya balikkan halaman strukturnya itu, ketemu nama Ki Ajar Damar Sasangka. Saya searching di Google, ternyata banyak hasil karya beliau per waktu itu, udah banyak sekali. Saya baru tahu. Nah, setelah itu saya add pertemanan di Facebook. Saya ikuti kegiatan beliau, postingan beliau di Facebook, sampai beliau akan mengadakan acara luatan agung di Istana Gebang di Blitar. Jadi saya memutuskan sama istri ikut waktu itu karena secara sastra menurut saya sangat masuk sekali. Di mana diambil dari kitab Halerakuonya dan serat halnya di sana, itu sangat masuk sekali. Dan semua yang diajar atau wajarkan itu
semua berdasarkan Rosa Jawa kuno, di mana sebenarnya Rosa Jawa kuno ini kebanyakan ada di Bali. Nah, cuman di Bali kan ya Romo mungkin tahu bahwa di Bali itu sangat ketat ajaran Ajawadanya. Jadi masyarakat awam itu dalam tanda kutip dilarang, ya, dilarang untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Ya, hanya boleh kalangan Brahmana atau pemangku, jadi seperti itu ya. Nah, lewat Ki Hajar ini tetap ada konsep Ajawara, tapi maksudnya begini. Kalau kita mau hanya belajar sebatas teori dulu, ya tidak ada Ajawara itu. Tapi ketika kita akan mempraktekkan atau mendalami atau mata sini, ditanyakan dulu kesiapan kita, sudah siap atau tidak. Kalau tidak, ya jangan main-main. Karena di sanalah konsep Ajawara itu akan berlaku. Ketika kita pelak atau menekuni, ya kita harus konsisten akan diri kita sendiri. Ada bisa diri di sana, ada konsistensi. Kalau belum bisa seperti itu, ya jangan. Makanya saya akhirnya ambil saripatinya bahwa konsep Ajawara itu berlaku jika kita mau mempelajari ilmu leluhur itu belum siap. Makanya janganlah dulu. Kalau sudah siap silahkan. Jadi seperti itu. Karena kembali lagi mempelajari ilmu leluhur itu ada konsekuensi juga yang harus kita tanggung. Nah, berkembang saya menjadi cangkrik pasca Jumur Agung di Istana Gerbang Blitar. Itu sebulan kemudian istri saya yang mendorong ikut menjadi cangkrik. Nah, Oktober 2023 saya harus menjadi cangkrik. Sampai detik ini dalam tanda kutip dipercayakan jadi koordinator wilayah Bali oleh Ki Hajar. Ya, intinya adalah apapun ilmu-ilmu di Patembayan Jauh Depan yang digunakan oleh Ki Hajar. Sebetulnya sebelum ajaran Suci Nulinto mungkin saya di Jawa Barat ini yang paling tua. Jadi bukan karena yang paling pintar, bukan karena dituakan, tapi memang paling tua. Jadi kalau jelas balik kenal nama Ki Hajar itu iklan itu yang untuk Ruatan Agung itu iklan yang bawa Ki Hajar yang tinggi kata Bataya, tapi ini sudah imun terhadap para dukun karena semenjak jadi saya umur 23 tahun itu sudah benci Tuhan karena merasa Tuhan itu tidak adil. Kalau saya ceritakan panjang bisa 3 hari diamal tentang kehidupan saya. Jadi imun saya, ketemu ini ujung-ujungnya duit, ketemu itu ujung-ujungnya duit, ya, sampai saya punya usaha yang cukup lumayan waktu itu ya nyari terus mana yang bisa menunjukkan Tuhan itu sebenarnya. Akhirnya saya belum pernah melihat saya di acara-acara kayak gini, ulang tahun pertama, kedua, ketiga nggak apa. Ini yang pertama. Saya terus pelajari sampai akhirnya yang membangkitkan sesuatu pada diri saya adalah takwa dinamik. Jadi kita mau ngomong sampai level apapun, kalau tidak tahu sangkan paling berarti sedikit. Sangkan paling berarti itu kunci. Kenapa kita butuh? Karena kita punya fisik. Gua nggak bisa meniadakan maya karena badan lu maya. Sampai mati, nggak mungkin kamu pindah dari banyak. Sebuah pertimbangan gini. Kalau saya bertanya antara Sadasiwa dan Maya itu gedean mana? Luasan mana? Secara rasional. Kalau ukurannya sama, akan ngeblur. Coba akan jadi abu-abu. Sehingga kemungkinan nih. Kalau mungkin orang nanti mungkin akan mencapai suatu bentuk kita melihat bahwa memang Sang Hyang Maya itu lebih besar pengaruhnya minimal. Dengan itu hidup dengan Maya, kita hidup dengan jiwa sampai mati kita itu bersama Sang Hyang Maya. Kalau kita menolak itu, ya mati aja. Ya. Kalau kita nggak mau cari uang, ya mati aja. Oh, uang itu tidak penting, tapi kalau tidak uang itu bukan sesuatu, tapi kalau nggak punya uang setengah mati, hampir mendekati mati mah. Jadi saya pernah merasakan bagaimana membelanjakan sesuatu dengan mudah sebelum kena gathering. Mudah, memberi mudah gitu. Kemudian sampai mau beli rokok aja susah. Bayangkan.
Lebih susah belajar menjadi orang susah daripada belajar menjadi orang kaya. Jadi ketika kita memahami dasar itu nggak bisa lu dinaikkan, makanya mudah apply set. Makanya selalu kan saya sampaikan bahwa jalan spiritual itu tajam, licin, terjal, berkelok-kelok. Pilihlah kendaraan yang aman, yang membuat jenengan itu nyaman. Puncak sebuah spiritual itu kebijaksanaan. Kalau orang sudah mencapai titik kebijaksanaan atau kebudayaan, bukan budak ya, kebudayaan. Budak. Yakin saya. Begitu sudah sampai puncak, sudah paham, sangkan paling mati budak. Nggak penting lagi gitu. Yang tadi segala syariat. Tadi malam saya sampaikan sama Mas Yuli gitu, yang dari bagaimana sholat itu sebenarnya kebelakang inovasi gitu. Sebenarnya berdirilah seperti api, itu kata Nabi. Rukuklah seperti angin, sujudlah seperti air. Duduk di antara dua sujud seperti gunung. Itu apa itu? Air, api, tanah, sama. Intinya siapa? Jenengan. Kapan pusatnya? Ketika zikir, ketika menekuk. Jadi kalau di non saya bukan pinter tadi, hanya karena saya tua ya. Hanya karena saya. Jadi kalau ditanya nih, aku ustaz semacam apa pernah kusuk? Dengan ngomong kusuk pernah kusuk sholat. Gua ngaku mau penting muslim. Belum. Yang sudah level tinggi sholat kusuk. Belum. Ngacu, saya tak belajar. Impossible. Tapi jenengan dikir kusuk. Dikir. Intinya tuh ingat kan. Ingat itu berarti sadar ya. Kalau kita tidak ingat berarti kita tidak sadar. Nah ketika kita tidak sadar ini, turun kesadaran aja apa saja bisa terjadi.